Shalom sobat Sarompun dimanapun kalian berada, ada yang bertanya kepada saya, apakah sebenarnya Isa Al-Masih ya, yang digunakan untuk menyebut Yesus Kristus itu adalah orang yang sama yang dibahas di dalam Injil atau Alkitab gitu ya. For your information, karena ada juga yang namanya Gereja Isa Al-Masih ya, dan itu merujuk kepada Yesus Kristus gitu ya. Nah, untuk menjawab ini mungkin tidak mudah. Mungkin ada kubu yang bilang itu adalah nama yang berbeda. Itu adalah pribadi yang berbeda. Kalau saya hanya menutup sebelah mata saya, kemudian saya bilang, oh iya, Isa itu dan Yesus itu adalah pribadi yang sama. Bisa saja saya berkata seperti itu. Kenapa? Karena dalam pikiran saya, toh kedua-duanya juga merujuk kepada anaknya Maryam, ya, merujuk kepada Yesus atau Isa yang sama, ingin membahas tentang Yesus Kristus. Mereka juga mengakui mereka ingin membahas tentang Yesus yang ada di dalam Injil atau Isa yang di dalam Injil. Orang Muslim mengakui bahwa yang mereka catat itu adalah Isa yang di dalam Injil. Bahkan mereka sendiri tulis kok bahwa Isa itu datang membawa Injil, gitu ya. Tapi itu kalau saya menutup sebelah mata saya, ya. Contohnya sama seperti misalkan ada orang Jepang nih ya, buat sangkutnya. Misalkan orang Jepang ini mau menulis kisahnya Gibran, anaknya Pak Jokowi. Tentu orang Jepang sebut nama Gibran itu dengan nama Gibran, ya, karena memang begitu pelafalan bahasa Jepang. Ya. Tentu beda dengan orang kita nih yang sebut nama Gibran ya Gibran, gitu ya. Tapi maksudnya adalah orang yang sama, bukan? Ya kan? Tapi ketika dicoba orang Jepang itu menceritakan tentang siapa Gibran, tentu versinya mungkin akan sedikit berbeda dengan ketika seorang Indonesia, sahabatnya Gibran sendiri, menuliskan dan menceritakan tentang siapa Gibran. Perbedaannya dalam hal apa? Misalkan, oh ternyata orang Jepang itu karena konteksnya dia adalah budaya Jepang, ya, sehingga dia seakan-akan menggambarkan, melukiskan Gibran ini adalah orang yang disiplin, tegas, berani. Tapi kalau orang Indonesia yang menulis tentang Gibran, dia akan tulis atau mengisahkan tentang Gibran dia dengan budaya-budaya Indonesia, sopan santunnya, ya kan? Ya, tentu ada konteks budaya yang mempengaruhi tulisan atau cerita dari orang yang menceritakan tentang Gibran itu sendiri. Nah, karena itu, ya, Isa di dalam Quran boleh saja dikatakan sama dengan Isa di dalam Injil, tetapi hanya sebatas etimologi atau nama saja. Tetapi untuk pribadi yang diceritakan, untuk peristiwa yang diceritakan, itu bahkan berbeda. Nama Isa seringkali digunakan oleh orang-orang Kristen, gitu ya. Misalkan gereja Isa Al-Masih yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena ternyata nama Isa ini juga digunakan loh di dalam satu manuskrip kuno di abad ke-14. Ya, manuskrip ini menuliskan nama Isa Al-Masih. Ya, Isa bisa disebutkan, yaitu manuskrip Injil Matius berbahasa Farsi. Kalau begitu yang di dalam Quran itu betul merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, tahan dulu ya sobat, karena nama Isa itu sendiri memang ya, berasal dari namanya Iso. Ya. Siapa Iso itu? Iso itu adalah merujuk kepada nama Yesua. Ya, sebenarnya nama Iso itu adalah nama menggunakan bahasa Suryani. Ya, bahasa Suryani adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang Syria ketika itu, yang memang menjadi latar belakang atau backgroundnya Tuhan Yesus ketika itu. Ya, makanya bahasa Suryani juga berakar dari bahasa Aram, ya, sehingga serumpun dengan bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus dan orang-orang sekitarnya ketika itu. Nah, ya, jadi dari nama Iso itulah kemudian menjadi nama Isa. Nama Iso itu berubah menjadi nama Isa karena memang di dalam bahasa Arab, ya, Isa ini kan berasal dari bahasa Arab ya, yang digunakan sampai saat ini. Itu tidak mengenal huruf O, Iso, ya, O di sana kemudian ditransliterasi menjadi huruf A, sehingga vokal O itu baru bisa dibaca dengan menggunakan huruf A di dalam bahasa Arab. Ya. Misalkan Al-Baqarah ditulis dengan Al-Baqarah, gitu ya. Jadi Iso itu ditulis menjadi Isa, gitu ya. Sehingga itu bisa dibunyikan menjadi Isa Al-Masih. Ini juga bisa dipertegas sebenarnya dengan
Kalau kita melihat nih ya, Sobat Sarapun, peta pelayanan Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia, gitu ya, itu memang di sekelilingnya itu penuh dengan bahasa-bahasa yang masih satu rumpun. Di sana juga ada ternyata orang-orang Arab yang tinggal, yaitu di bagian tanah Arab di Nabatean. Nah, orang-orang Arab Nabatean inilah ya, yang tinggal berdekatan dengan Israel inilah yang menjadi nenek moyangnya bahasa Arab yang dikenal saat ini. Ya, orang-orang Arab Nabatean ketika itu masih menggunakan bahasa Arab ya untuk berkomunikasi. Tetapi kemudian nanti tercampur dengan bahasa mereka sendiri, bahasa daerah mereka sendiri, itu bahasa Arab yang akhirnya melahirkan bahasa Arab yang modern sampai saat ini. Baik nama Iso, Yeshua, Yesu, ya, atau bahkan Yesus Kristus, itu adalah nama-nama yang dikenal ketika zaman Yesus ada di dunia. Ada orang-orang yang mengenal berita tentang Yesus Kristus, tentang Yeshua, ya, adalah orang-orang yang berbangsa Syria. Tentu mereka mengucapkan nama Yesus itu dengan nama Iso. Ketika ada orang-orang Arab Nabatean yang mengenal dan juga mendapatkan berita tentang Yeshua, mereka sebut Yeshua dengan nama Isa. Pertanyaannya sekarang, sejak kapan nama Isa itu masuk ke tanah orang-orang Arab? Ada dua peristiwa, ya, bagaimana Injil tentang Tuhan Yesus itu tersebar. Nah, ini penting, Sobat Sarapun. Yang pertama adalah karena pekerjaan Allah itu sendiri. Ya, kita ingat bahwa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata bahwa kepada mereka akan dikaruniakan kuasa dari Roh Kudus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Dan akhirnya mereka menanti-nantikan turunnya Roh Kudus di peristiwa Pentakosta. Maka ada orang-orang dari berbagai bangsa yang kumpul di sana, termasuk orang-orang Arab. Ya. Maka tentu mereka kenal siapa yang namanya Iso, atau kemudian mereka sebut dengan Isa. Nah, kemudian yang kedua, peristiwa tentang rasul-rasul yang memberitakan Injil ke tanah Arab. Misalkan Paulus yang sempat dalam perjalanannya ke Damsyik memberitakan Injil, dia sempat untuk mampir ke daerah tanah Arab Nabatean. Sehingga dapat diketahui bahwa nama Isa Al-Masih itu tentu dibawa oleh orang-orang Kristen yang sudah ada sebelum masa Islam yang mengenal nama Isa Al-Masih. Nah, inilah yang terjadi kalau kita anggap Isa di dalam Quran dan Isa di dalam Injil adalah pribadi yang sama. Ya, kita anggap bahwa mereka menunjukkan kepada satu pribadi yang sama, tetapi dituliskan oleh kedua konteks yang beda. Yang satu di konteks orang Arab, orang Muslim, satu konteksnya orang Kristen. Tapi sekali lagi, itu kalau saya menutup sebelah mata saya. Tapi sayang sekali saya bukan tipe orang yang senang menutup sebelah mata. Saya harus buka kedua mata saya. Kenapa? Ya, karena tentu saja Isa di dalam Injil itu tidak sembarangan turun ke dunia. Dia turun ke dunia bukan hanya untuk sekedar menyebarkan agama Kristen. Ya, dia turun ke dunia untuk memberikan karya keselamatan. Bukan hanya sekedar lahir, bukan hanya sekedar datang ke dunia menyebarkan agama. Nah, inilah yang tidak dikenal oleh atau tidak diakui bahkan oleh orang-orang Muslim. Ada perbedaan-perbedaan ya, 10 perbedaan mayor. Nah, pertama, Isa di dalam kitab Injil ya, itu adalah Isa atau Yesus Kristus yang harus mati di atas kayu salib. Tidak ada pilihan lain. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Sedangkan Isa yang dalam Quran tentu saja tidak seperti itu. Ya, Isa di dalam Quran bahkan harus menghindari yang namanya kematian di atas kayu salib. Ini saja sudah berbeda loh ya. Yang satu bahkan dia mau mati di atas kayu salib, dia tidak gentar ketika ada orang-orang Romawi, ya prajurit-prajurit Romawi yang ingin menangkapnya. Dia katakan, akulah dia yang kamu cari, bebaskan mereka ini, bebaskan murid-murid ini. Ya. Sedangkan yang di dalam versinya Islam, Isa di dalam Quran begitu, dia bahkan membuat semacam satu sayembara dalam tanda kutip ya, untuk bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mau diserupakan wajahnya dengan aku, dia akan masuk surga. Oh, kembali ya. Isa di dalam Injil bukan berarti dia lemah, karena seringkali ada orang-orang yang bilang, ya bahkan di dalam Injil pun dicatat ada orang-orang yang berkata, kalau kamu anak Allah, kenapa kamu tidak bisa turunkan dirimu dari salib? Berkali-kali Yesus atau Isa di dalam Injil justru ingin dibunuh sebelum waktunya dia disalib. Berkali-kali pula Yesus atau Isa itu
mampu menyelamatkan dirinya. Dia menghilang bahkan itu di situ. Artinya bukan berarti Yesus atau Isa itu lemah. Yang lemah itu justru ketika Isa kabur, dia takut. Kemudian yang kedua, Isa sendiri, ya ketika dia dikandung, sama-sama ya Bang, yang satu dikandung oleh perawan Maria, satu lagi oleh perawan Maryam, beda bahasanya saja ya. Tapi yang satu di dalam Injil itu jelas-jelas kok, Isa itu dikandung di dalam Roh Allah atau Roh Kudus, penuh. Artinya apa? Isa di dalam Injil itu betul-betul 100% murni suci, kudus, tidak bercacat, dan dia bahkan tidak bisa jatuh dalam dosa. Tidak mungkin jatuh dalam dosa. Sedangkan Isa di dalam Quran dikatakan atau dikisahkan itu penciptaannya itu sama seperti penciptaan Adam atau manusia. Ya. Kalau Allah bilang jadi ya jadilah. Itulah yang terjadi kepada Isa putra Maryam. Artinya dia tidak punya kehebatan sama seperti Isa di dalam Injil. Artinya Isa di dalam Quran itu punya potensi untuk jatuh dalam dosa karena dia manusia biasa. Meskipun dia digelari sebagai nabi, ya Isa alaihissalam gitu ya. Tapi dia tidak suci 100% seperti yang ada di dalam pribadi Yesus atau Isa di dalam Injil. Tentu ini yang menjadi perbincangan orang ya. Isa di dalam Quran itu nyata-nyatanya kok dia lahir di bawah pohon kurma. Yang secara logika itu tidak mungkin tumbuh di daerah Migdal Eder atau kandang domba. Ya, di mana Yesus Kristus atau Isa di dalam Injil itu lahir. Ya, yang harusnya itu adalah tempat-tempat yang penuh dengan rumput, yang penuh dengan bebatuan, sedangkan tumbuh pohon kurma itu tentu saja konteksnya harus dengan padang pasir, gersang, gitu. Itulah konteks pohon kurma. Nah, sehingga ini sangat-sangat berbeda. Isa di dalam Injil itu juga baru mempraktekkan mujizatnya ketika dia genap di usia 30 tahun. Jadi sebelum usia 30 tahun, Isa Al-Masih di dalam Injil yang dikenal orang Kristen itu tidak pernah mempraktekkan mujizat secara langsung. Makanya ketika peristiwa Yesus Kristus pertama kali memberikan mujizat, dia mengubah air menjadi anggur, bahkan Yesus sendiri berkata, belum saatnya, Ibu, apa yang kamu mau dariku? Ini berbeda dengan Isa di dalam Quran. Ya, ketika Isa di dalam Quran, bahkan saat bayi, ya, saya kaget ya, ketika bayi dia bahkan ngomong sama orang-orang di sekitarnya, aku adalah utusan Allah, aku Isa utusan Allah. Dia bisa ngomong. Kemudian beranjak kanak-kanak lagi, dia bisa membuat burung dari tanah liat. Ya. Ini Isa yang dikenal di dalam Quran. Kemudian Isa Al-Masih yang dikenal oleh orang Kristen di Injil itu datang ke dunia juga bukan untuk membawa atau bukan untuk menulis kitab Injil. Karena nyatanya kitab Injil itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 gospel atau 4 Injil. Ya. Apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus, ya tentu adalah kabar tentang kerajaan Allah. Ya. Bahwasanya kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Itu yang dilakukan oleh Isa atau Yesus di dalam Injil. Bertobat. Ya. Sebentar lagi akan akhir zaman. Tapi Isa di dalam Quran, dia diceritakan benar-benar membawa kitab yang turun dari Allah, yaitu Injil, untuk diberitakan, untuk diajarkan kepada orang-orang Israel. Lagi pula, ya, kalau Isa di dalam Injil itu benar-benar memberikan keselamatan itu kepada umat manusia, tidak pandang dia dari bangsa mana, gitu ya. Isa di dalam Quran tegas mengatakan bahwa dia itu memang diutus hanya untuk Bani Israel, untuk para ahli kitab ketika itu. Bahkan dia akan menjadi saksi bagi para ahli kitab nantinya. Ya. Nah, makanya Isa Al-Masih di dalam Injil gitu ya, itu ketika dia nanti datang kedua kali, ya, itu dia akan mengangkat orang-orang yang percaya kepada dia. Dia akan bangkitkan dan dia akan angkat ke surga gitu ya. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang bahkan membenci Yesus, itu akan dia perangi. Ya. Nah, sebaliknya Isa dalam Quran justru malah nanti akan datang ke dunia, ya, bahkan untuk menghancurkan salib, katakan di situ. Injil itu menerima loh tentang konsep Tritunggal, ya. Dia menerima bahwa ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Roh Kudus, dan keduanya itu boleh disembah. Ya, makanya ketika Yesus bilang hanya ada satu Allah dan hanya kepada Dia kita menyembah, kenapa Dia kok menerima penyembahan yang dilakukan oleh Thomas ketika itu? Dia tidak bilang jangan sembah aku, enggak. Ketika Thomas bilang ya Tuhanku ya Allahku kepada Yesus, Yesus
menerima penyembahan itu. Makanya Yesus di satu sisi pernah dia berkomunikasi dengan Bapaknya, kemudian di satu sisi dia juga menghembuskan Roh Kudus kepada para muridnya. Itu Isa di dalam Injil. Nah, Isa di dalam Quran justru sebaliknya, 180 derajat berbeda. Ya, dia bahkan di hadapan Allah di dalam Quran dia bilang ya bahwa dia bersaksi bahwa dia bukan Tuhan. Dia juga menolak disebut sebagai anak Allah. Sedangkan Isa di dalam Injil, ya kalau kita lihat bahkan di dalam genealoginya di dalam Lukas, nanti akan kita bisa lihat bagaimana ada anak Adam, anak Allah. Isa di dalam Injil sangat-sangat berkuasa. Dia bisa mengampuni orang yang berdosa, harus meminta doa kepada Bapaknya dulu kemudian dikabulkan. Bukan seperti itu. Karena di sebagian firman Tuhan yang lain, ya dikatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah pekerjaan Bapaknya. Artinya ketika Yesus mengampuni dosa manusia, ya di saat yang bersamaan Bapa juga setuju ya untuk mengampuni dia. Ya, artinya apa? Yesus tidak harus lagi meminta kepada Bapaknya supaya Bapa mengampuni dia, tidak seperti itu. Ya. Nah, artinya Yesus punya sifat atau natur ilahi Allah di dalam pribadinya. Ya, dan inilah natur ilahi inilah yang tidak dipunyai oleh Isa di dalam Quran. Dalam Quran bahkan dia ketika ingin membuat mukjizat dia harus meminta kepada Allah di dalam Quran dulu. Atas persetujuan izin Allah dulu baru dia bisa memberikan atau mengadakan mukjizat. Isa di dalam Injil dia sudah berpesan bahwa nanti setelah dia akan muncul nabi-nabi palsu, kata Isa di dalam Injil, kata Yesus. Karena itu Yesus atau Isa membekali kita nih dengan yang namanya Roh Kudus, membekali para muridnya dengan yang namanya Roh Kudus atau Parakletos, sang penghibur. Jadi itulah pribadi yang menemani kita sampai saat ini yang percaya kepada nama Isa Masih atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah sebaliknya, Isa Masih yang di Quran ya terang-terangan kok mengakui bahwa nanti setelah dia akan ada satu nabi yaitu Ahmad atau Muhammad. Bahwa Yesus atau Isa di dalam Injil itu adalah penyelamat kita, adalah Tuhan kita, ya, yang menguasai hidup kita. Kita diselamatkan oleh Dia dari segala dosa. Kita beruntung, ya, kita sudah lebih dulu diselamatkan. Kita akan diangkat nanti ke surga. Tidak mengalami yang namanya penyiksaan, melawan Dajjal atau melawan Antikris, gitu ya, sobat sahabat. Nah, ketika mereka masih berharap kepada Isa Masih ini, itu adalah kesempatan bagi kalian yang masih menunggu Isa Masih datang atau Yesus datang untuk kalian bertobat, gitu ya. Masih ada waktu. Karena dosa-dosa yang kalian tanggung saat ini, yang kalian lakukan dari mulai kalian lahir sampai dengan saat ini itu tidak terhitung. Siapa yang bisa tahu jumlah dosa kalian? Ya. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu. Ya. Oke, katakan itu adalah Allah yang mengampuni itu. Tapi Allah yang bagaimana dulu? Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak memikirkan dosa-dosa itu, Allah yang berkata bahwa usahakanlah berbuat baik untuk menghapus dosa-dosa itu. Apakah adil, fair seperti itu? Atau justru Allah yang turun ke dunia inilah, yang lahir ini, yang merasakan penderitaan manusia, yang bahkan sampai mau mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Ya, itulah yang disebut dengan Allah yang sejati. Timbang kalian percaya dengan konsep Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak bisa merasakan penderitaan manusia, Allah yang mungkin tidak peduli dengan dosa-dosa kalian. Ketimbang itu, bukankah tidak rugi jika kalian menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu, menerima Yesus Kristus yang ditulis di Injil, yang mati dan kemudian bangkit untuk dosa-dosa kalian. Kiranya ini boleh menjadi perenungan kita. Sekali lagi, nama Isa adalah nama yang juga diterima oleh Kristen, namun adalah nama yang juga berkuasa, yang ada di dalam Injil, berkuasa atas segala dosa kita. Isa, Iso, Yesua, Yesus Kristus, itu adalah nama-nama yang bisa kita gunakan untuk menyebut, memanggil, dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.